Saya yang paling pertama tidak setuju dengan program ini. Kalau bisa saya mohon masyarakat dihentikan, Pak. Kami tidak ada sebenarnya niat untuk menghambat apa yang sedang dibuat. Cuma perlulah kami diperhatikan yang di pinggir laut. Bapak bilang kita sesuaikan dengan tinggi benteng nantinya dibuat. Yang akan untuk meninggikan, untuk mengganti kayu aja, masyarakat sudah tidak mampu. Pasarnya ditinggikan dan paletnya dibenahi, Pak. Tapi kalau macam permintaan tanggul di depan rumah kami, mungkin kami keberatan, Pak. Ya Pak ya, terima kasih. Saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih. Pertama sekali mungkin dulu saya pernah datang ke sini, pernah meminta Bapak Ibu untuk menyetujui program-program saya kalau jadi wali kota itu dulu. Sekarang alhamdulillah atas dukungan Bapak Ibu semua, saya sudah menjadi wali kota dan ada tanggung jawab untuk memenuhi apa yang pernah saya ucapkan. Tadi disampaikan, ditanya sama konsultan, sudah capek belum terkena banjirop? Saya semua capek Bapak Ibu ya. Sudah capek. Nah sekarang kita cari solusinya, kita cari penyelesaian permasalahannya yang kira-kira ini bisa menyelesaikan permasalahan banjirop. Saya bertanya berkali-kali Bapak Ibu semua, kalau ini dibuat, masyarakat saya benar-benar gak kena banjirop lagi. Saya pastikan Pak, kata konsultannya, kalau bisa yang tadi disampaikan itu sesuai kita bangun seperti yang digambarkan. Ada plus minusnya, ada baik buruknya tentunya dalam pembangunan tanggul ini. Kenapa? Kurang lebih tingginya sedada kita tanggulnya. Walaupun tadi nanti setelah kita diskusi, masyarakat yang nanti berdempetan rumahnya dengan tanggul, ini akan kita bantu akses keluar masuk dari rumahnya. Berupa tangga yang kuning itu Bu, itu tanggulnya, panjang ke bawah itulah kurang lebih kedalaman pondasinya kalau kita bisa bilang. Sampai dia yang di atas itu yang ada tangga 3 anak tangga itulah akses masuk seolah-olah yang sebelah kiri itu rumah Bapak Ibu. Sebelah kanannya ada akses tangga itu yang hitam itu adalah jalan, akses jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor. Nah, jadi tetap kita buatkan akses keluar masuk buat Bapak Ibu. Namun kita ibaratkan rumah yang sebelah dalam, sebelah kiri itu adalah rumah yang berbatasan langsung dengan sungai. Pasti ada pertanyaan, berarti kami dibiarkan kena banjir atau kena rob dong? Gitu betul Bu ya? Inilah kurang lebih ini tanggul yang akan dibangun berwarna hijau. Nah pertanyaannya, bagaimana rumah yang ada di sini gitu Bu ya? Bagaimana rumah yang ada di sini? Nah tadi disampaikan oleh konsultan, desain yang kita kerjakan ini desain yang sudah dikaji bertahun-tahun lalu Bu. Bukan hanya oleh Pemko Medan, namun juga oleh Kementerian PUPR. Pasti pertanyaannya, ibu-ibu pengennya pasti tanggulnya dibuat di sini bukan? Biar rumah Bapak Ibu semua yang di sini aman, terselamatkan. Nah ini saya kasih gambaran sedikit Ibu. Yang pertama sekali, kalau kita buat tanggul di sini sudah masuk area sungai ataupun laut, dan Bapak Ibu pasti mengerti bagaimana dasarnya laut ataupun sungai. Kalau pakai cangkol Bu, mungkin 10 tahun kita cangkol nggak ketemu kita dasarnya. Kasarnya seperti itu. Nah begitu juga kalau kita tadi makanya gambar saya bilang tadi yang panjang ke bawah itu adalah pondasinya, kita anggapnya pondasinya. Perbandingannya mungkin Bu ya, kalau kita bangun di sini yang di hijau ini sama yang di sini, kalau tadi kedalaman pondasinya berapa? 10 meter. 10 meter. Kalau di sini kemarin dikaji bisa sampai 30 meter dan itu juga masih labil, masih turun terus Bu. Jadi kalau kita bangun di sini kemungkinan besar setiap tahunnya turun dan bisa tidak efektif. Saya kasih perbandingan satu lagi per kilometer Bu. Ini panjangnya hijau ini kurang lebih 1 kilometer lebih nanti kita bangun tanggulnya. 1 kilometer ini kita menggunakan anggaran 25 miliar. Namun kalau kita bangun di sini Bu, ini 1 kilometer dari ujung sini sampai ujung sini kita bangun itu 75 miliar. Perbedaannya jauh sekali dan tahun depan bisa hilang itu Bu. Tanggul yang kita bangun tadi di pinggiran laut tadi udah lebih mahal, tanggulnya bisa hilang, kami di sini pun bisa hilang juga Bu. Hilang dari Pemko Medan maksudnya. Pindah aja dibawa Pak Kapolres ke Jalin balik jeruji besi gitu Pak ya.
Yang ingin saya sampaikan di sini, kita pertama diskusi. Kalau tanggul rob ini kita bangun, kami juga memohon pada Bapak Ibu semua di sini untuk bisa menyesuaikan. Karena kalau tinggi tanggulnya sedada, kurang lebih nanti seperti digambarkan jalannya juga perlahan-lahan akan kita tinggikan, Bu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu mengira pembangunan ini tanpa ada pemberitahuan kok rumah kami di tembok. Kami mau masuk rumah saja harus naik tangga. Nah, naik tangga yang kami bangun tadi itu adalah tentunya untuk proses atau pembangunan yang kami lakukan untuk selama Bapak Ibu belum menyesuaikan tinggi rumahnya kepada badan jalan. Saya sudah minta kemarin kepada Kementerian BUMN kalau bisa, karena Pelindo diduduki oleh masyarakat, sebagian bisa diserahkan ke masyarakat. Kan gitu, Bu ya. Nah, ini beberapa hal, beberapa opsi yang kami berikan kepada Bapak Ibu semua, dan kami harapkan pembangunan ini, Bu, bisa dimulai maksimal bulan depan ya Pak Kades ya. Paling lambatnya bulan depan. Saya yang paling pertama tidak setuju dengan program ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak bilang kita sesuaikan dengan tinggi benteng nantinya dibuat. Yang akan untuk meninggikan, untuk mengganti kayu aja, masyarakat sudah tidak mampu. Jadi lebih baik biar kami nak pasang. Kami kan tidak ada pasang kami ini. Ya Bapak mau menyelamatkan Jono yang biru-biru itu, yang di pinggir laut gimana keadaannya? Saya pernah buat suatu terbuka di Facebook saya. Ada beberapa alternatif, bukan dengan menanggul seperti ini. Apapun keadaannya, tahun ini Bapak tinggal 1,2. Penurunan tanah akan turun setiap tahunnya 0,6 cm. Jadi ada cara lain yang perlu dibuat. Drainase diperbaiki, gorong-gorong diapain. Depo-depo yang ada di pinggir jalan tol itu buat sungai buatan, buat sungai buatan. Kero yang alur sungai, alur itu, ini sama secara tidak langsung pemerintah Kota Medan mau menggusur kami dari tempat tinggal kami. Terima kasih. Kalau bisa saya mohon pasarannya tinggikan, Pak. Untuk pasarnya ditinggikan dan paletnya dibenahi, Pak. Tapi kalau macam permintaan tanggul di depan rumah kami, mungkin kami keberatan, Pak. Kami tidak ada sebenarnya niat untuk menghambat apa yang sudah dibuat. Cuma perlulah kami diperhatikan yang di pinggir laut. Karena terus terang Pak Bobi, saya berada di sini nih Pak. Karena saya anggap Pak Bobi seperti abang saya selalu jember. Saya ketua tim sukses lawan. Nah saya di sini lah Pak. Di sini, saya posisi di sini. Jadi kalau di Bendung, di Bang Adli di sini, ini Ustaz Jaka yang ganti. Nah, kami dari sini, saya di sini, Bang Adli di sini, Ustaz Jaka di sini. Jadi kalau di Bendung Pak, udah jelas kapasitas air ini meluap, kami bawa belum pakai acuh. Kami ngasih saran Pak, ada beberapa solusi bahwa dulu ada pengerukan Pak Wali. Dulu ini dikeruk nih Pak, laut besar ini. Jadi kapasitas air sampai kata Bang Adli itu cukup baik. Yang harusnya dia meluap, ini tidak naik. Cuma saya sangat prihatin sama Pelindo, kenapa pengurukan kita ada lagi. Nah sehingga air itu luar biasa, ledak-ledak dia. Jadi salah satu Pak Wali adalah ini dikeruk, itu utama. Lalu yang kedua, kalau tidak memungkinkan untuk dibuat benteng ini, maka jalan bisa ditinggikan, tapi rumah-rumah di sini juga ditinggikan sesuai dengan jalan. PT KAI membangun rel untuk Medan Binjai, dan banyak masyarakat di pinggir rel terkena dampak. Dan ketika saya hadir, masyarakat pinggir rel marah kalau ada bunyi kereta api. Pak, kami tinggal di sini kok bising kali Pak. Banyak kali kereta api lewat sini. Ini pun saya bingung jadinya. Ini kereta apinya yang salah, kuping kita yang terlalu sensitif, atau cemana saya jawabnya ini. Satu sisi masyarakat kami, satu sisi tanah punya KAI. Nah sekarang yang Bapak tanyakan bagaimana masyarakat pinggir laut nggak bisa melihat laut. Nah ini kita bingung. Ini yang harus kita sama-sama diskusikan
Kenapa tadi saya sampaikan bahwa Perkim, kalaupun tadi Bapak minta semuanya ditinggikan, kalau 1,2 meter jalannya ditinggikan, tinggikan semua Pak, 1,2 meter, bisa kami tinggikan, bisa Pak. Cuman saya sampaikan tadi, ketika kami tinggikan Pak, nggak selang seminggu masuk penjara kami Pak. Kenapa? Karena yang kami timbun, yang kami bangun tanahnya punya Pelindo. Uang yang kami miliki, yang hasil dari uang Bapak Ibu semua, harus kami gunakan uangnya untuk aset yang dimiliki oleh Pemko Medan. Kenapa? Tadi dikerjakan di area di sini, karena area sini itu adalah asetnya Pemko Medan. Satu suara kita, Pak, bebaskan yang di titik A, bebaskan di titik B, bebaskan di titik C. Sepakat masyarakatnya, sepakat pemerintahnya, sepakat yang punya tanahnya. Seperti rumah sakit Tembakau Deli, nah, ini baru 1 hari yang lalu selesai dirapatkan untuk penyerahan ke Pemko Medan, karena disitu sudah terbengkalai juga. Nah ini juga bisa mungkin diserahkan ke Pemko Medan, jadi asetnya Pemko Medan, tinggal nanti kita bangunkan. Apakah itu rusunami yang tidak terlalu tinggi, yang tidak terlalu, kan gitu Ibu ya, nggak terlalu tinggi tapi masih bisa di area dekat-dekat dengan di sini. Wakili Bapak Ibu semua, ketika ini dibangun, minta pelepasan bagaimana tanah kami ini tidak digusur. Kami setuju Bapak silakan bangun bagaimana bangun, itu yang dibuat. Nanti misalnya ini bubar nih, ini contohnya bubar. Kalau datang dari pusat bilang gusur, orang Bapak Ibu mau ngapain? Bisa ngomong? Gak bisa kan? Jadi saya sudah dengar berkali-kali ini bakal digusur, mertua saya juga di pinggir-pinggir ini semua rumahnya. Sebelum terjadi, biarkan aja kita coba aja dulu pembangunan. Bapak Ibu minta hak Bapak Ibu, bagaimana rumah kami? Apakah ada satu MOU perjanjian atau garansi kami tidak akan digusur? Itu aja. Jadi kalau mau diselesaikan, kita bangun aja. Kalau memang mau dicoba, dicoba. Orang Bapak yang di pinggir laut semua minta dengan Pak Wali, bagaimana rumahnya dijamin tidak digusur. Selagi Pak Wali Kota masih menjabat dan seterusnya, bahkan Pak Wali nanti tidak menjabat. Bagaimana itu? Setuju? Saya bersama Polres Pelabuhan Melawar mendukung program pemerintah, mendukung program Pak Wali Kota. Dikarenakan apa? Karena ini adalah program ini adalah solusi buat Bapak Ibu sekalian yang selama ini mengeluh tentang banjirop. Kemudian dari paparan dari Pak Wali Kota dan Pak Konsultan bahwa perencanaan ini juga sudah menginduk dari Kementerian Jakarta, Bapak Ibu. Kementerian ini juga tentu yang membuat rencana ini bukan orang sembarangan. Ini sudah ahli-ahlinya gitu. Jadi menurut saya ini sudah jalan yang terbaik dengan segala konsekuensi. Walaupun tentu Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin hari ini juga selesai semua, tidak mungkin. Kita semua dibatasi oleh aturan-aturan. Tidak ada yang boleh menabrak aturan itu, hatta Pak Wali sendiri. Jadi kita harus memahami itu Bapak Ibu sekalian. Begitu sudah ada solusi, mari kita syukuri bersama. Dan untuk perencanaan-perencanaan seperti tinggikan jalan ini segala macam, pengelolaan anggaran negara Bapak Ibu sekalian tidak boleh begitu. Walaupun dalam proyek itu tidak ada korupsinya, tetapi ketika pekerjaan itu ataupun proyek ini ternyata tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, itu juga korupsi. Artinya apa? Perencanaannya tidak matang. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dukung program ini. Ya, kami dari Polres Pelabuhan Melawar tentunya akan mendukung program pemerintah ini. Saya teringat dulu dibangun sama Pak Badar Japar, itu rumah panggung. Tapi sekarang udah rata itu Pak. Akhirnya benteng masuk, pecah, komplainnya ke Pemko. Jadi ini apapun yang dilakukan Pak Wali Kota ini dengan menggunakan konsultan ini pasti sudah dianalisa aspek dan dampaknya. Jadi ini mungkin 10 atau 15 tahun terakhir ini jarang-jarang nih Wali Kota meminta aspirasi ke masyarakat langsung. Pak Wali itu sudah punya itikat baik. Pemko Medan sudah memulai itikat baik untuk memberi solusi, bukan untuk menggusur, memindahkan. Satu hal yang terpenting yang harus kita dorong adalah bagaimana Pelindo menghibahkan tanahnya ke Pemko Medan, itu yang penting. Jadi Pak Adli, saya ingin sedikit memberi pandangan. Artinya sudah datang Pak Wali kemarin melihat kita sudah bersyukur. Dan ini adalah program, bukan program yang tidak ujuk-ujuk gitu. Ini yang sudah direncanakan. Ini saya tanya terakhir, ya, biar kami tahu apa yang mau kami lakukan, karena yang kami lakukan ini keputusan dari Bapak Ibu semua. Robnya pengen hilang atau tidak? Pengen hilang.
Pertanyaan saya, masih mau dibangun nggak tanggulnya? Enggak. Berarti jangan ada satu kali pun ngeluh masalah rok lagi. Mungkin ini bisa saya sampaikan 1 minggu dari sekarang, Pak Camat, kalau bisa hari Senin depan dan satu minggu, hari Senin depan, kesepakatan sudah bisa kita dapatkan agar di bulan 7 sudah bisa kita lakukan kalau memang setuju semua kita lakukan ini.